Kami menuntut agar proses pembahasan revisi undang-undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup, Bapak Ibu. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan, Bapak Ibu! Kalau gitu, Pak. ya kalau itu pendapatmu, kalau dari dulu coba kamu cek undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton, undang-undang apa perlindungan data pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik? Sudahlah, acara-acara yang tidak penting kurangi, ya. Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Takut rakyat pada demo, turun ke jalan. Kalau emang yang dikerjain DPR dan pemerintah itu benar, memihak rakyat dan semata-mata untuk kebaikan rakyat, ya ngapain ngumpet? Yang ngumpet itu penjahat, yang ngumpet-ngumpet itu koruptor, yang ngumpet-ngumpet itu maling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Hidup DPR, hidup DPR, hidup DPR. Ya teman-teman semua, beredarlah video sangat viral sekali di mana ada aktivis yang menggagalkan rapat DPR yang dimana itu katanya sih revisi undang-undang TNI ya teman-teman semua. Aduh, nggak habis pikir sih, udah dikasih tempat gitu, kenapa harus di hotel? Dan ini sama saja menampar wajah Presiden Pak Prabowo gitu ya, mengatakan bahwasanya untuk efisiensi anggaran tidak perlu harus rapat di hotel. Nah ini melanggar ini. Gimana ini coba? Katanya DPR itu wakil rakyat, tapi kenapa kok sembunyi-sembunyi gitu? Aduh, kocak banget ya ini. Ini gimana ini? Macam apa ini? Dan akhirnya viral dikomentari oleh para netizen. Oke teman-teman semua, langsung saja kita bahas videonya. Ini dia. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi undang-undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup, Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan, Bapak Ibu! Katanya efisiensi tapi rapat di hotel. Katanya perwakilan rakyat tapi kalau rapat jangan sampai rakyat tahu. Katanya sih orang-orang yang ngebahas dui fungsi ABRI itu otak kampungan. Dan katanya dui fungsi ABRI itu tidak akan pernah kembali. Tapi kok undang-undang TNI-nya mau direvisi ya? Yang di dalamnya ada cita-cita reformasi, membatasi adanya dui fungsi atau multifungsi dari TNI, menjaga profesionalisme TNI untuk tidak menduduki jabatan sipil atau terlibat dalam politik. Kenapa mau direvisi ya? Pikirannya kita semua rumput kali ya, diem doang. Bego gitu diem. Kita juga tahu lah dan ngerti mana rapat yang tertutup, mana rapat yang terbuka. Terus kenapa pembahasan RUU TNI ini harus di hotel ya? Berdasarkan pengalaman, yang gini-gini akhirnya ya masuk juga tuh barang. Goal juga gitu. Ya siap-siap aja guys. Multifungsi is back. Nggak ada. Kalau gitu, Pak. ya kalau itu pendapatmu, kalau dari dulu coba kamu cek undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton, undang-undang apa perlindungan data pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik? Oke, berarti nggak bertentangan dengan Gila, ngebut benar. Buat kaum ataupun kelompoknya, saat langsung dibahas, langsung diproses. Giliran buat kepentingan rakyat, perampasan aset buat koruptor nih, mandek, gak ada kejelasan sampai sekarang. Negeri ini enggak kekurangan orang pintar, orang cerdas. Kasih jabatan sipil ke rakyat. TNI biar fokus ke keamanan dan pertahanan. Ketika TNI diberi jabatan sipil, ke depannya TNI akan dijadikan alat kekuatan politik buat siapapun yang berkuasa. Welcome, New Orde Baru.
Siu. Kurang ajar memang ya, anggota Dewan di Komisi 1 ini. Udah dikasih ruang nyaman di Senayan, gedung DPR nyaman, ber-AC, dingin, tapi ternyata kurang. Masih melipir rapat tertutup di hotel. Ini udah bukan lagi kurang ajar, tapi udah bajingan. Kenapa bajingan? Karena diam-diam membahas revisi Undang-Undang TNI secara tertutup. Anggota Dewan nih, kalau membahas sesama kepentingan pejabat, cepetnya bukan main. Dibahas secara tertutup di hotel mewah. Tapi kalau bahas kepentingan rakyat, jangan dibilang, jangan ditanya. Kayak gini kalau anggota Dewan dibilang kayak maling pada nggak terima. Dibilang kayak bandit juga nggak terima. Tapi kelakuannya nggak ada bedanya sama maling dan bandit yang suka main belakang. Sebenarnya kurang apa sih anggota Dewan ini? Rapat digaji, memberikan aspirasi digaji, ikut sidang digaji. Udah digaji mahal, tapi masih celintutan di belakang rakyat. Bajingan memang. Nah, ini ada apa lagi nih? Kok DPR sama pemerintah bikin rapat, diem-diem, ngumpet-ngumpet, terus di hotel mewah lagi. Siapa itu yang bayarin biaya rapatnya? Pakai duit rakyat lagi. Katanya penghematan. Ngakunya kemarin APBN defisit 31,2 triliun. Apa ada sponsornya yang bayarin? Nah, siapa coba itu sponsornya? Lagian ngapain sih pakai ngumpet-ngumpet? Katanya kemarin kepuasan masyarakat sama 100 hari kerja Kabinet Merah Putih 80%. Lah kok masih ngumpet-ngumpet juga? Lah kok masih takut juga sama rakyat sendiri? Lagian apaan sih yang dibahas? Sampai main kucing-kucingan sama rakyatnya sendiri. Kayaknya sih yang dibahas revisi Undang-Undang TNI nih. Tapi kok rakyatnya nggak diajak ikutan ngebahas? Emang ini negara punya moyang kalian? DPR itu masih jadi wakil rakyat atau enggak sih? Kemarin yang milih kan rakyat. Segala gaji, tunjangan segala macem, pakainya duit rakyat. Pas rapat, kok malah ngumpet dari rakyatnya sendiri? Emang kenapa harus pakai ngumpet? Takut rakyat nggak setuju, takut diprotes rakyat, takut rakyat pada demo, turun ke jalan. Kalau emang yang dikerjain DPR dan pemerintah itu benar, memihak rakyat dan semata-mata untuk kebaikan rakyat, ya ngapain ngumpet? Yang ngumpet itu penjahat, yang ngumpet-ngumpet itu koruptor, yang ngumpet-ngumpet itu maling, yang gotong-gotong magicom jam 2 malam. Orang ngumpet-ngumpet itu karena tahu kalau apa yang dia lakukan itu salah. Kalau nggak salah, terus ngapain ngumpet-ngumpet? Kalau revisi Undang-Undang TNI itu emang baik untuk rakyat, kan nggak mungkin rakyat bakal keberatan atau protes. Kalau emang untuk kebaikan rakyat, ya yang ada rakyat pasti dukung. Nah, ini kalau awalnya aja udah ngumpet-ngumpet, main kucing-kucingan kayak gini, ya udah bisa ditebak. Nanti akhirnya bakal ngerugiin rakyat ini sih. DPR, pemerintah, ini yang kalian diem-diem bahas itu bukan urusan panitia lomba makan kerupuk. Yang kalian bahas itu revisi undang-undang yang nantinya akan mempengaruhi bangsa dan negara ini ke depannya. Kami nanti, anak cucu kami, yang akan menanggung akibatnya. Seenaknya aja menentukan nasib hajat hidup rakyat se-Indonesia pakai ngumpet-ngumpet. Kebiasaan jelek tuh. Wajar aja kami curiga dong. Karena tingkah kalian emang mencurigakan. DPR, pemerintah. Heran, kok susah banget sih buat kalian untuk terbuka sama rakyatnya sendiri? Susah banget sih kalian untuk ngertiin apa maunya rakyat sendiri. Kok susah banget sih buat kalian untuk bikin seneng rakyatnya sendiri? Sekali-sekali bikin seneng lah rakyat sendiri. Jangan bikin senengnya cuma 5 tahun sekali. Pas bagi-bagi bansos doang. Kebiasaan. Salam Smart Antitesa 24. Mohon izin komandan, kok publik yang nolak RUU TNI malah dibilang kurang kerjaan? Bukannya TNI yang kurang kerjaan, makanya butuh duduk di jabatan sipil. Bukannya banyak ribuan perwira yang non-job, jenderal yang non-job, makanya butuh dikasih kerjaan. Mohon izin komandan, bukannya Kementerian Pertahanan itu adalah kementerian dengan anggaran terbesar di Republik ini. Kok
Kok bisa masih ada prajuritnya yang non-job? Mohon izin komandan, tolong kami dijelaskan. Mohon izin komandan, kok publik yang nolak RUU TNI untuk masuknya kembali dui fungsi TNI, kok malah dibilang otaknya kampungan? Bukannya Pak SBY yang juga merupakan lulusan Akmil, itu juga bicara soal kalau TNI aktif mau duduk di jabatan politik dan sipil, harus mundur dulu. Apakah beliau kampungan? Tapi kalau emang kita yang nolak dui fungsi dibilang kampungan, gue bangga dengan bilang otak gue adalah kampungan. Mohon izin komandan, katanya kan mau satu lingkungan sama sipil. Tapi kok ada beda pendapat, pandangan kritis malah alergi. Malah dikatain balik, menantunya bilang otak kampungan, mertuanya bilang wajah kau gelap, sama aja. Mohon izin komandan, hari ini ada CSN yang lagi nganggur. Ada PHK di mana-mana, Gen Z susah nyari kerja. Tapi kok TNI aktifnya mau ngambil double job, kerjaan TNI sama kerjaan sipil. Utamain dulu dong warga sipilnya komandan. Dan untuk teman-teman semua, cara paling gampang untuk tahu produk undang-undang itu bermasalah atau enggak adalah ketika ia mencurigakan. Dan per hari ini DPR membahas RUU TNI secara diam-diam, ngebut bukan di kantor tapi Hotel Fairmont Jakarta yang mewah itu. Di tengah efisiensi lagi. Mencurigakan nggak? Banget. Gue udah pernah bahas sebetulnya kenapa kita perlu menolak dui fungsi bahkan multifungsi TNI. Coba lo scroll sendiri di video ini. Tapi secara intisarinya adalah kalau prajurit bersenjata aktif duduk di jabatan sipil, maka ada ketimpangan, ada ketidaksetaraan, ada trauma kembali kepada era Orde Baru. Bukan hanya ada potensi kekerasan yang kembali, tapi meritokrasi akan semakin hilang. Mereka yang telah dilatih di BUMN, ASN, kuliah bertahun-tahun, akan kalah dengan TNI aktif yang cuma dikasih kursus bentaran doang. Apakah benci TNI? Ya justru enggak. Kita pengen TNI pada tempatnya, sipil pada tempatnya. Untuk solusi perwira non-job sudah banyak kok kajiannya. Kalau pengen tetap maksa solusinya adalah TNI aktif megang jabatan sipil, oke, fine. Tapi publik juga kalau gitu berhak menuntut sipil aktif boleh megang senjatanya TNI. Gimana? Sejumlah aktivis pejuang demokrasi, pejuang hak asasi manusia menggerebek rapat Komisi 1 DPR dengan pemerintah dalam rangka ngebut atau kejar-kejaran mensahkan undang-undang TNI revisi undang-undang TNI pada pasal yang krusial pada satu pasal yang dimana ini sebagai pasal yang dilahirkan oleh spirit dan ruh daripada reformasi, yaitu mengembalikan TNI pada pada barak pada fungsinya sebagai fungsi pertahanan negara. Pak Prabowo wajar karena beliau tidak mengerti spirit reformasi apa yang beliau lakukan ini justru mengkhianati produk reformasi Berbagai pihak sudah angkat bicara bahwa revisi undang-undang TNI ini adalah mengkhianati reformasi karena mengembalikan TNI di kancah politik Ini sesungguhnya sangat amat kita prihatinkan Karena itu saya kira wajar kalau Pak Prabowo kemudian mengambil langkah-langkah yang dalam kaitannya dengan posisi-posisi strategis di kementerian, badan, dan BUMN dengan merubah undang-undang atau kemudian melahirkan undang-undang hanya untuk meloloskan orang-orang atau konco-konco di sekitarnya atau konco-konconya untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Ini KKN gaya lama sebetulnya KKN gaya lama. Tapi kemudian oleh Presiden Prabowo dipraktekkan lagi Dan kita melihat ini sebagai sesuatu yang biasa saja Orang menganggap sudahlah karena dia presiden punya kewenangan. Padahal negara kita adalah negara hukum di mana keputusan presiden itu harus bersesuaian dan tunduk pada hukum Tidak ada yang berkuasa di Republik ini kecuali Undang-Undang Dasar dan presiden disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar. Semestinya reformasi pada dui fungsi ABRI itu tidak lagi diotak-atik Harusnya TNI pada posisinya, Polri juga pada posisinya, dan kemudian institusi sipil diperkuat Institusi politik kita yang bermasalah ini justru harus diperkuat dibangun sebuah sistem politik yang baik Karena justru yang busuk, yang rusak inilah sistem politik kita dan banyak elit-elit kita yang kemudian dioplos melalui partai-partai yang lebih mementingkan koncoisme, partai-partai yang lebih mementingkan feudalisme di dalam, partai-partai yang mementingkan ordal di dalam. Dan inilah tatanan politik kita yang sesungguhnya hancur lebur
Dan kalau Presiden Prabowo mengelola negara dengan semacam hari ini, dengan gaya beliau semacam ini, memproteksi orang-orangnya dengan rela atau pasang badan untuk buat peraturan untuk menyelamatkan orang-orang sekitarnya, maka ini hal yang sungguh menyedihkan. Negara kita tidak akan sehat, dan jangan berharap banyak ketika Presiden mengawali masa jabatannya dengan melakukan hal-hal yang demikian ya. Ini sungguh sangat menyedihkan dan di luar harapan kita bersama.